warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma fassalli wa sallim wa karim wa azim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Dan tidak mengurangi rasa hormat, kata-kata penghormatan kami tumpangkan kepada pembicara sebelumnya. Jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat, para tetamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah adalah zat yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk melihat siapakah di antara kalian yang paling bagus amal ibadahnya. Dalam surah Al-Kahfi Allah juga berfirman, Inna ja'alna ma'alaiha zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Kami jadikan semua yang ada di muka bumi sebagai perhiasan untuk kami coba di antara mereka. Kami ingin lihat di antara mereka siapakah yang paling bagus amalnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, puasa kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bukan siapa yang paling lama berpuasa, bukan siapa yang paling berat dalam menghadapi puasa, tapi siapa yang paling bagus puasanya. Ibadah salat juga demikian. Seluruh ibadah yang Allah lihat bukan yang paling berat, bukan yang paling banyak, bukan yang paling lama, tapi yang Allah ingin lihat adalah yang paling bagus. Maka bagus tidak bagusnya sebuah amal itu bergantung kepada mirip atau tidak miripnya dengan apa yang dicontohkan oleh baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu kita ingin melihat sebelum memulai Ramadan hadis daripada Sayyidatina Hafsah radhiyallahu taala anha. Qala Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la siyama liman lam yafrid siyama minal lail. Rawahu Imam Ibnu Majah wa Tirmizi wa Nasa'i. Nabi bersabda, tidak sah puasa seseorang yang kalau dia tidak berniat puasa di malam hari. Tidak sah puasa seseorang kalau dia tidak berniat puasa di malam hari. Kemudian hadis pada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqal zata yaumin faqal hal indakum syai', qulna la, faqala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa idzan ana shaim. Rawahu Imam Muslim. Kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk menjumpai kami pada suatu hari, lalu Nabi berkata kepada kami, apakah ada sesuatu yang bisa dimakan? Kemudian Sayyidah Aisyah menjawab, tidak ada wahai Rasul. Pada saat itu Nabi bersabda, kalau begitu aku puasa. Nah, di sini ada dua hadis. Hadis pertama menyatakan niat puasa mesti di malam hari. Sementara hadis kedua riwayat Imam Muslim mengatakan niat puasa boleh di pagi hari. Maka para ulama hadis menyimpulkan niat puasa wajib harus di malam hari. Tapi kalau puasa sunat boleh di pagi hari. Yang penting kita belum memakan sesuatu. Jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, kalau sekiranya mungkin masjid kita memimpin
doa bersama, niat bersama untuk berpuasa. Ini ada dalilnya seperti hadis yang kita riwayatkan dalam Sahih Muslim tadi. Hari ini kan dipertanyakan, di mana dalil niat puasa dibaca jahar? Dalam Sahih Muslim Nabi mengatakan niat puasanya jahar. Wahai Aisyah, adakah makanan? Sayyidah Aisyah katakan, tidak ada wahai Rasul. Pada saat itu langsung Nabi melafazkan puasa. Nabi melafazkan niat puasa. Apa kata Nabi? Fa inni idzan shaim. Kalau begitu saya puasa. Nah, berdasarkan hadis sahih inilah para ahlus sunnah wal jamaah, ulama ahlus sunnah wal jamaah mengatakan niat puasa secara jahar itu ada dalilnya. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama kita sebelumnya, supaya masyarakat tidak batal puasanya, maka mereka memimpin niat secara berjamaah demi semua masyarakat kita tidak terlupa berniat. Ini juga berdasarkan maslahat dalam mengingatkan dalam rangka amar ma'ruf atau nahi mungkar. Yang kedua, kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. An Sayyidina Amr bin As radhiyallahu taala anhu, qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faslu ma baina siyamina wa siyama ahlil kitab akalatus sahar. Rawahu Imamul Bukhari. Kata Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam, bedanya puasa kita dengan puasa ahli kitab itu dimakan sahurnya. Karena Allah tegaskan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang beriman, puasa diwajibkan kepada kalian seperti pernah juga diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Dalam hal ini Nabi menegaskan kepada kita, khaliful yahuda wan nasara. Muslim mesti berbeda dalam menjalani ibadah dengan Yahudi dan Nasrani. Karena itu syariatnya masing-masing. Karena nabinya berbeda, kitabnya berbeda, syariatnya juga berbeda. Oleh sebab itu, di mana letaknya bedanya puasa kita dengan puasanya ahli kitab? Nabi mengatakan akalatus sahar, dimakan sahurnya. An Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian, sesungguhnya di makan sahur itu ada keberkahan. Keberkahan apa yang ada di makan sahur? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan itu akan kita dapatkan kalau kita lakukan seperti apa yang dicontohkan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kapan Nabi makan sahur? Dari Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu an Sayyidina Zaid bin Thabit, qala akalna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atau riwayat yang lain tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma kumna ila shalah. Qultu kam kana qabdru bainahuma? Qala khamsuna ayah. Rawahu Imam Muslim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Sayyidina Anas bin Malik, aku pernah mendengar Sayyidina Zaid bin Thabit meriwayatkan sebuah hadis. Kata beliau, kami makan sahur bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelahnya kami melakukan salat subuh. Lalu dikatakan, berapa jedah waktu antara selesai makan sahur dengan salat subuh? Sayyidina Zaid bin Thabit mengatakan, jedah kira-kira membaca 50 ayat Al-Quran. Kenapa mereka menjawab dengan bahasa 50 ayat Al-Quran? Ini menunjukkan kebiasaannya para sahabat. Kebiasaan para sahabat setelah makan sahur yaitu membaca Al-Quran, sehingga bisa mengukur waktu dari kebiasaan. Kalau teman kita jumpa di Masjid Al-Ihsan, kita katakan, Bapak tinggal di mana? Kata beliau,
dekat di sini rumah saya. Kira-kira sebatang rokok. Nah, kira-kira sebatang rokok. Kalau yang bertanya merokok, dia mengerti maksud sebatang rokok. Tapi kalau yang bertanya tidak merokok, dia nggak mengerti berapa lamanya sebatang rokok itu. Lalu kenapa sahabat menjawab 50 ayat Al-Quran? Karena yang bertanya, yang ditanya memiliki kebiasaan yang sama, yaitu setelah sahur membaca Al-Quran. Jamaah tarawih muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tarawih, sahur yang ada berkah itu adalah sahur yang sesuai dengan dicontohkan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah di akhir malam. Apa keberkahan yang kita dapatkan? Keberkahan yang kita dapatkan adalah latihan bangun di akhir malam. Malam pertama kita makan sahur dibangunin, malam kedua bangun, malam ketiga bangun, malam ke-14 bangun, malam ke-20 bangun, malam ke-30 bangun. Setelah 1 Syawal, bangun di akhir malam menjadi kebiasaan bagi setiap muslim yang makan sahurnya sesuai yang dijanjikan, yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah Ramadan lahirlah generasi-generasi yang bangun di penghujung malam. Inilah keberkahannya. Terakhir, jamaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan dalam sebuah hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitrah. Manusia selalu meraih kebaikan, selalu di dalam kebaikan selama mereka mau menyegerakan berbuka. Nah, secara logika, yang lama puasanya banyak pahalanya, yang mau kerja lembur bertambah gajinya. Tapi dalam ibadah bukan yang lebih lama, tapi sesuai yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita sudah yakin waktu itu masuk, maka kita langsung berbuka. Jangan pernah ditunda. Itu cara buka yang dicontohkan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berbuka pakai apa? An Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana ahadukum sha'iman falyuftir ala tamri." Apabila salah seorang kalian ingin berbuka, ketika dia selesai berpuasa, berbukalah dengan kurma. Fa'ilam yajid, kalau tidak ada kurma, uang tidak mampu membelinya, syariat tidak memberatkan, memberikan pilihan kedua, fal yuftir alal ma', berbukalah kalian dengan air mineral. Fa innahu tahur, itu sangat bersih atau membersihkan lambung kalian. Jadi kalau kita berbuka dengan kue misalnya, dengan es misalnya, bukannya sah, tapi tidak bagus amal ibadahnya, tidak mendapatkan nilai lebih. Tapi apabila dia berbuka dengan kurma, maka mendapatkan nilai lebih, karena itulah yang diperintahkan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain dari Sayyidina Abdullah bin Umar, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza aftara qala zahaba az-zama'u wa batalatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Karena kata Sayyidina Abdullah bin Umar, apabila Nabi selesai berbuka, sudah dimakan kormanya dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, 1 butir atau 3 butir, setelahnya Nabi membaca doa zahabaz zama'u wa batalatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Dalam riwayat yang lain, kata Sayyidina Hamzah, beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza aftara qala Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Ya Allah, dengan rezekimulah aku berbuka, karenamulah aku berpuasa, dan rezekimulah aku berbuka. Jamaah mulakan Allah Subhanahu wa taala, kedua-dua doa ini kedudukannya sama. Tidak ada yang lebih sahih daripada yang lain. Kedua-dua doa ini terdapat dalam Sunan Abi Daud. Jadi jangan sampai mengatakan doa yang sahih buka puasa itu adalah
zahabaz zama'u wa batil uruku wa sabatul ajr insyaallah. Sementara Allah malakab sumtu wa bika amantu ala rizqa aftartu, hadisnya dhaif. Tidak. Kedua-dua hadisnya dengan derajat yang sama dalam Sunan Abi Daud, hadis yang sama. Lebih baik bagi kita adalah membaca kedua doa tersebut karena kedudukannya sama insyaallah. Jamaahkan Allah Subhanahu wa taala, itu beberapa hadis sebagai bekal bagi kita pada malam hari ini untuk melakukan puasa Ramadan esok hari. Jangan lupa berniat di malam hari ini. Menurut mazhab Imam Syafi'i rahimahullah wajib berniat setiap malam. Menurut mazhab Imam Malik cukup berdoa di malam pertama, berniat di malam pertama saja. Untuk mengantisipasi kelupaan, kita pakai dua mazhab pada malam ini. Berniat puasa 1 bulan full, kemudian setiap malamnya kita akan berniat setiap malam, supaya apa yang kita lakukan dijamin sah oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita dengan keduniaan tidak mau mempercayakan kepada yang asal-asalan, kita tidak mau naik pesawat, kalau sekiranya pesawat berhalangan pilotnya, lalu ada satu orang katakan, ayo naik, saya mau coba. Saya pernah belajar penerbangan tapi belum pernah latihan, saya mau coba sekali. Siapa yang mau menumpang dengan pesawat tersebut? Kalau sekiranya pilotnya baru mencoba-coba, nggak ada kita yang mau. Nah, kenapa dalam beragama kita tidak memilih yang lebih pasti, yang lebih kuat, yang lebih konkret, yang lebih sempurna? Insya Allah Ramadan ini kita jadikan Ramadan yang sempurna dengan ittiba seluruh hal dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf kalau ada salah dan janggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.